Ini adalah kehamilan pada sekitar 11 minggu, di mana kondisi janin ini mengalami penebalan pada area tengkuk leher yang kita banyak pahami sebagai nuchal edema atau nuchal thickness. Jadi nuchal itu bahasa Latin, bahasa dokteran dari leher, bagian tengkuk, nuchal, thickness, ketebalan. Maka yang kita lihat itu penebalan bagian tengkuk ini. Jadi tengkuk itu harusnya tipis. Kita memakai batasan 2,5 mm, ada yang memakai batasan 3. Saya saja biasa memakai 2,5 mm supaya memang lebih banyak yang terseleksi pada penebalan 2,5. Kalau 3 lebih tebal lagi, banyak yang lolos juga. Sekarang pengertiannya kenapa tengkuk leher itu menebal. Tengkuk itu adalah jaringan lemak cairan yang difungsikan dipompa dari jantung. Isinya kelenjar getah bening. Jadi kalau ada penebalan, biasanya kita berhubung dengan suatu kondisi pompa jantung yang tidak bagus, yang berkaitan dengan suatu sindrom, yaitu Down syndrome atau trisomia 21. Tapi juga tidak menutup hanya trisomi 21, trisomi lain juga bisa, trisomi 18, 13, Turner syndrome. Semua bisa berkaitan dengan penebalan tengkuk leher ini. Nah, masalahnya ini sudah terlihat dari sekarang, maka kita harus anjurkan pada ibunya untuk melakukan cek genetika. Paling tidak kita bisa membantu dengan menegakkan diagnostik, cek analisa genetika yang kita katakan sebagai NIPT, non-invasive prenatal test. Jadi sekarang kita bisa menuju ke pemeriksaan genetika langsung untuk menambah akurasi dari kondisi penebalan tengkuk ini. Apakah benar berkaitan dengan genetik kelainan seperti trisomi 21 atau Down syndrome, atau memang hanya berdiri sendiri karena bisa saja jantungnya yang rusak. Perhatikan, jadi bagian tengkuk lehernya tebal sekali seperti bayinya itu, bagian punuknya tengkuk menjendol ke belakang. Masalahnya kemudian setelah kita mengetahui ini, kita memberikan edukasi kepada orang tuanya. Tentunya mereka kemudian dihadapkan pada pilihan apa yang akan mereka pilih. Down syndrome adalah suatu kondisi kelainan pada trisomi 21 dengan kondisi retardasi mental, kecacatan yang berkaitan dengan sindrom-sindrom yang lain. Tubuh yang pendek, tengkuk yang tebal, tulang-tulang yang pertumbuhannya lebih pendek. Itu yang harus kita selalu jelaskan pada orang tuanya. Jadi kelihatan ini bagian tubuh bayi ini sudah membengkak juga. Kelamin kemungkinan tadi sudah kita lihat kelaminnya seperti bayi laki-laki itu. Nah, kemudian kita lihat pengamatan bagian hidungnya, tengkuknya tebal sekali, gelambir seperti itu. Jadi seolah ada kulit yang menempel pada daerah lehernya sampai tebal begini. Hygroma cystic, seperti kista-kista yang ada di belakang leher. Tulang hidung dari tadi kita tidak berhasil menemukan, dan kaitannya memang Down syndrome tidak terlihat tulang hidung umumnya. Ini kita melihat bagian kepala dari bayi, struktur awal pertumbuhan otak. Bagian otak yang seperti kupu-kupu putih itu adalah bagian otak primitif awal kita, yang kita namakan sebagai plexus choroideus, menjadi nanti sebagai korteks, bagian otak
Kalau dari bentuk otak ya tidak ada bedanya antara kondisi normal maupun Down syndrome. Hanya memang kan tingkat intelijensi itu tidak bisa kita lihat dari USG. Nah, kalau struktur otak tampak normal, tidak ada kelainan. Jadi ini adalah bentuk otak yang normal. Struktur otak juga cairan-cairan di otak tampak normal. Tapi nanti kalau begitu sekitar 20 minggu, maka bentuk Down syndrome akan semakin terlihat lebih berbeda karena bentuk kepala bulat bundar. Nah, ini kita lihat bagian jantung. Kita coba lihat mungkin mata atau tangan dulu yang bisa kita lihat sekarang. Ya, ini bagian wajah dari samping. Terlihat sepintas telinganya seperti di bawah. Jadi bayi-bayi kondisi Down syndrome itu telinganya melorot di bawah garis sudut. Seperti misalnya garis kita memakai kacamata, harusnya telinga kan mencantolkan kacamata di atasnya sedikit. Kalau telinganya melorot ke bawah, jelas bayinya kan tidak bisa pakai kacamata. Jadi seolah pemikirannya seperti itu ya. Lihat bentuk hidung yang flat atau rata dan low ear set. Jadi telinganya ini terlihat melorot. Struktur tangan, bentuk kaki semuanya normal, tidak ada kelainan. Jadi ini adalah suatu kecurigaan kasus bayi pada trimester pertama dengan curiga trisomi 21 atau Down syndrome, atau kadang bisa Turner syndrome atau monosomi X. Namun juga bisa dari kromosom yang lain karena penebalan tengkuk itu berlaku umum ya. Bukan menjadi milik utama Down syndrome saja. Jadi setelah kita ketahui ini, kita targetkan pemeriksaan genetika untuk kita tahu kondisinya. Nah, ini kondisi janin keseluruhan tampak normal. Hanya bagian tengkuknya tebal sekali, seperti menggelambir ke belakang. Nah, ini nanti yang mesti kita buktikan kondisi kelainannya itu dengan cek analisa genetika. Apakah benar terbukti ini suatu kasus trisomi 21 atau Down syndrome? Dan ya, kita mulai mengedukasi orang tua. Resiko-resiko perulangannya bisa terjadi 1% pada kondisi kehamilan berikutnya. Jadi ya pernah ada kasus Down syndrome berulang sampai 3 kali juga pernah saya temukan. Juga kasus berulang 2 kali gitu. Jadi kita harus edukasi dengan benar.